mengenai Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dalam konteks sejarah, filsafat, dan konstitusi tentunya. Hubungan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang hubungan sejarahnya, teman-teman. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda dan hingga pendudukan Jepang di Indonesia. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan buah dari perumusan dan kesepakatan para pemimpin bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia juga merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Kemudian kita akan membahas dengan hubungan filsafat. Nah, hubungan filsafat antara Proklamasi dan Pancasila memiliki hubungan yang erat karena keduanya mengandung unsur-unsur filsafati yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung unsur filsafati seperti metafisika, yang mana membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian etika tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian politik tentang permusyawaratan perwakilan. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mengandung unsur-unsur filsafati seperti eksistensialisme, membahas tentang kemerdekaan sebagai pilihan dan tanggung jawab Nah, kemudian nasionalisme tentang identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, universalisme tentang keterbukaan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, terakhir teman-teman, kita akan membahas tentang konstitusi. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan konstitusi juga yang sangat kuat karena keduanya menjadi landasan hukum dan konstitusional bagi negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tidak dapat diganggu-gugat seperti menjadi segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila juga menjadi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi dasar kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusinya. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya telah dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita perlu mengetahui apa sih hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat material. Nah, yang pertama, hubungan formal. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila adalah kaidah dasar bagi negara. Nah, oleh karena Pancasila juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 juga termasuk sebagai kaidah dasar bagi negara. Yang kedua, hubungan material. Pancasila menjadi landasan atau sumber hukum yang mana segala peraturannya telah tercantum secara lengkap dan telah dijelaskan secara terperinci dalam aturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945. Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan UUD 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam UUD 1945 bersifat tidak permanen, yang artinya dapat diubah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 sampai 5 UUD 1945. Berikut saya lampirkan tabel mengenai hubungan dari sila 1 sampai ke 5 dengan pasal-pasal UUD 1945. Sila pertama terdapat dalam pasal 28E ayat 1, pasal 29. Sila kedua dalam pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J. Sila ketiga dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sila keempat dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E. Dan sila kelima dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 yang ayat 1 berbunyi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sila kedua dijabarkan
dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya diatur dalam pasal 27 ayat pertama berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu sendiri tanpa ada kecualinya. Ayat kedua berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penerapan sila ketiga salah satunya dijabarkan dalam pasal 25 ayat A, di mana berbunyi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan atau ditetapkan oleh undang-undang. Penjabaran tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berarti pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan oleh rakyat melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih secara demokratis. Sila ini juga mengandung makna penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat, seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu. Sila ini juga menuntut adanya sikap saling menghormati dan menghargai pendapat antar pemerintah dan rakyat, serta sesama anggota masyarakat. Selanjutnya adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan sila keempat, yaitu ada pasal 6A ayat 1-4 yang mengatur tentang syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia serta mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya pasal 22 ayat 1-3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Selanjutnya, yang terakhir adalah penjabaran tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pemerataan hak dan kewajiban serta kesempatan dan kemampuan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila ini juga mengandung makna perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti hak atas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang baik. Sila ini juga menuntut adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota masyarakat serta menjaga keharmonisan keseimbangan antar individu, masyarakat, dan negara. Dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu ada pasal 28D ayat 1-4 yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum, serta hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, profesional, dan tidak diskriminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara keseluruhan atau umum yang telah ditetapkan dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, kita memiliki tata urutan perundang-undangan yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, di bawahnya ada ketetapan MPR, lalu di bagian bawahnya ada undang-undang, dan ada peraturan presiden, selanjutnya ada peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi NKRI yang menjadi peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar hukum dan penyelenggaraan negara. Kedua, ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Ketetapan MPR berfungsi menjabarkan atau mengatur lebih lanjut dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kebutuhan pengaturan suatu hal dengan legislatif dalam bentuk undang-undang atau oleh keeksekutif dalam bentuk Perpu dan Kepres. Ketiga, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang dibuat untuk mengatur masalah-masalah lebih spesifik sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, ada peraturan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Kelima, peraturan daerah provinsi ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR daerah provinsi dengan persetujuan dari gubernur
agar dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat provinsi. Dan terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota yang biasanya mengatur masalah-masalah lokal seperti ruang kesehatan, pajak daerah, perizinan usaha, peningkatan ekonomi lokal, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Tata urutan perundang-undangan ini bertujuan untuk menciptakan hierarki hukum yang jelas dan teratur, jadi peraturan pada tingkat yang lebih rendah harus konsisten dengan peraturan yang berlaku pada tingkat yang lebih tinggi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, pembatasan kekuasaan presiden, di mana amandemen bertujuan untuk membatasi kekuasaan presiden. Yang kedua, ada perluasan daerah, otonomi, dan desentralisasi, di mana amandemen bertujuan untuk memperluas otonomi daerah dan desentralisasi. Yang ketiga, penegakan hak asasi manusia, di mana amandemen bertujuan untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, ada demokratisasi proses pemilihan, di mana amandemen sendiri bertujuan untuk memperdemokrasikan proses pemilihan. Yang kelima, membentuk hukum yang belum dijelaskan. Amandemen ini bertujuan untuk membentuk hukum yang mana sih yang belum dijelaskan sebagai penyempurna dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang keenam, ada menyelaraskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang ada pada saat ini. Amandemen sendiri bertujuan untuk menyelaraskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi saat ini. Di mana yang ketujuh, meningkatkan kualitas demokrasi, konstitusionalisme, dan supremasi hukum di Indonesia. Amandemen bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, konstitusionalisme, dan supremasi hukum yang ada di Indonesia.